Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Oka Agus Kurniawan Safab, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal, dan yang saya banggakan tentunya rekan-rekan pendidikan sejarah 2019. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah proposal penelitian dengan judul Efektivitas Penggunaan PowerPoint dalam Pembelajaran Sejarah pada Peserta Didik 11 IPS 1 di MAN 2 Ciamis. Dalam pembahasannya, saya bagi menjadi 3 subbab. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada landasan teoretis, dan yang ketiga ada metodologi penelitian. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Untuk yang pertama ada latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang kehidupan. Tentunya dalam bidang pendidikan juga tidak tertinggal dengan perkembangan iptek ini. Nah, meskipun memang masih memerlukan banyak proses penyesuaian. Salah satu objek yang memerlukan penyesuaian yang berkaitan dengan pengajaran adalah media pembelajaran. Media pembelajaran ini dinilai efektif dalam membantu proses pembelajaran, terutama sangat membantu para guru dalam menyampaikan pesan dan materi kepada peserta didik secara cepat dan lebih mudah. Nah, media pembelajaran yang banyak digunakan salah satunya yaitu PowerPoint. PowerPoint ini merupakan program presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan untuk mempresentasikan sebuah materi dan merupakan salah satu software yang dirancang khusus untuk menampilkan program multimedia. Media PowerPoint kini menjadi alternatif di kala situasi pembelajaran daring. Salah satunya pada peserta didik kelas 11 IPS 1 di MAN 2 Ciamis pada mata pelajaran sejarah. Namun, sampai kini, paradigma yang selalu muncul bahwa pembelajaran sejarah ini membosankan. Tetapi, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, lambat laun pembelajaran sejarah juga beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Nah, sejalan dengan latar belakang di atas, saya membuat satu rumusan masalah, yaitu bagaimana efektivitas PowerPoint dalam pembelajaran sejarah pada peserta didik 11 IPS 1 di MAN 2 Ciamis. Untuk tujuan penelitian sendiri, yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan dari efektivitas PowerPoint dalam pembelajaran sejarah pada peserta didik 11 IPS 1 di MAN 2 Ciamis. Kemudian, kita masuk ke definisi operasional. Nah, agar dalam penelitian ini dapat diukur dan diobservasi, maka perlu dirumuskan terlebih dahulu definisi operasional. Definisi operasional ini merupakan definisi yang didasarkan pada sifat yang mudah diamati, mempunyai rumusan yang jelas dan pasti, serta tidak membingungkan. Definisi operasional ini merupakan sebuah unsur penting ya dalam sebuah penelitian, karena melalui definisi operasional ini, maka seorang peneliti menyusun dan membuat alat ukur data yang tepat dan akurat. Nah, untuk pengertian efektivitas tersendiri, yaitu merupakan suatu tingkat keberhasilan dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai, maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. Begitupun dengan media PowerPoint ini, jika berhasil dalam meningkatkan proses belajar atau prestasi peserta didik, maka PowerPoint dianggap efektif digunakan sebagai media pembelajaran. Kita lanjut ke manfaat penelitian. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak ya, baik secara teoretis maupun praktis. Untuk manfaat teoretis, nah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif yang dapat dipilih dalam pemanfaatan media PowerPoint dalam pembelajaran sejarah. Sedangkan untuk manfaat praktis, bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah terkait pemanfaatan media PowerPoint dan sebagai sarana evaluasi pembelajaran serta alat ukur mengenai efektivitas penggunaan sebuah media pembelajaran yang menunjang proses pendidikan. Masuk ke subbab yang kedua ada landasan teoretis. Yang pertama, kajian teoretis.
Media pembelajaran dalam perspektif pendidikan merupakan instrumen yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan proses belajar mengajar, sebab keberadaannya ini secara langsung dapat memberikan dinamika tersendiri terhadap peserta didik. Prestasi belajar siswa dapat ditingkatkan melalui berbagai macam usaha yang dapat dilakukan oleh guru, salah satunya yaitu dengan penggunaan media pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Kemudian, PowerPoint ini merupakan salah satu media pembelajaran yang dirancang khusus untuk mempresentasikan sebuah materi. Nah, dalam PowerPoint terdapat berbagai fasilitas slide untuk menampung pokok-pokok materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Dengan fasilitas animasi, PowerPoint ini bisa dimodifikasi semenarik mungkin. Kemudian pembelajaran sejarah, bahwa pembelajaran sejarah ini merupakan suatu upaya untuk menyadarkan peserta didik akan adanya proses perubahan dan perkembangan masyarakat dalam dimensi waktu dan untuk membangun perspektif serta kesadaran sejarah. Yang kedua ada kajian pustaka. PowerPoint sebagai media pembelajaran. Penggunaan PowerPoint yang interaktif dapat membantu seorang tenaga pengajar untuk memaparkan materi kepada peserta didik dengan lebih mudah, sehingga transformasi ilmu pengetahuan dapat berjalan dengan lebih baik dan lancar. Selain itu, penggunaan PowerPoint yang interaktif dapat memudahkan para tenaga pengajar untuk menguasai kelas dan membantu peserta didik untuk selalu fokus dengan materi yang dijelaskan. Nah, sehingga membuat peserta didik ini lebih terlibat dalam proses pembelajaran yang pada akhirnya akan memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik. Hakikat pembelajaran sejarah. Menurut Sutrisno Kuntoyo menyatakan bahwa kesadaran sejarah paling efektif diajarkan melalui pendidikan formal. Hamid Hasan berpendapat terdapat beberapa pemaknaan terhadap pendidikan sejarah. Pertama, secara tradisional, pendidikan sejarah ini dimaknai sebagai upaya untuk mentransfer kemegahan bangsa di masa lampau kepada generasi muda. Nah, dengan posisi yang demikian, maka pendidikan sejarah adalah wahana bagi pewarisan nilai-nilai keunggulan bangsa. Melalui posisi ini, pendidikan sejarah ditunjukkan untuk membangun kebanggaan bangsa dan pelestarian keunggulan tersebut. Kedua, pendidikan sejarah berkenaan dengan upaya memperkenalkan peserta didik terhadap disiplin ilmu sejarah. Oleh karena itu, kualitas seperti berpikir kronologis, pemahaman sejarah, kemampuan analisis dan penafsiran sejarah, kemampuan penelitian sejarah, kemampuan analisis isu dan pengambilan keputusan menjadi tujuan penting dalam pendidikan sejarah. Ketiga, hasil penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hitler yang berjudul Penggunaan Media Presentase Microsoft PowerPoint untuk meningkatkan hasil belajar IPS terpadu pada siswa kelas 8A SMP Negeri 2 Tanan Tovea. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media PowerPoint dalam pembelajaran kolonialisme dan imperialisme Barat dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hal tersebut menunjukkan keefektifan media PowerPoint sebagai media pembelajaran sejarah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang saya teliti, yaitu terletak pada model yang diterapkan dengan melibatkan siswa serta menganalisis media pembelajaran sekaligus PowerPoint. Nah, sedangkan perbedaannya yaitu jika penelitian terdahulu pengambilan datanya secara kualitatif dan kuantitatif, sedangkan penelitian yang saya lakukan hanya menggunakan penelitian kualitatif saja. Yang keempat ada kerangka konseptual, di mana kerangka konseptual ini merupakan keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematika penelitian. Nomor 5, ada fokus penelitian atau variabel. Nah, fokus penelitian ini yaitu pada penggunaan media PowerPoint dalam pembelajaran sejarah. Hal ini didasarkan pada mayoritas pembelajaran sejarah ini diberikan dalam bentuk PowerPoint yang dirancang sedemikian rupa yang diharapkan dapat menarik minat belajar dan meningkatkan
prestasi belajar peserta didik. Lanjut ke subbab yang ketiga mengenai metodologi penelitian. Untuk yang pertama ada desain penelitian, di mana desain penelitian ini merupakan keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam hal ini, desain penelitian yang digunakan yaitu desain penelitian kualitatif, karena penelitian ini ingin mengetahui efektivitas penggunaan PowerPoint dalam pembelajaran sejarah pada peserta didik 11 IPS 1 Diman 2 Ciamis, untuk mengetahui seberapa efektif media pembelajaran PowerPoint jika digunakan dalam pembelajaran sejarah, terutama dalam kondisi pembelajaran daring. Yang kedua, ada populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh peserta didik 11 IPS 1 Man 2 Ciamis yang berjumlah 32 orang, sedangkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 25% karena tidak semua jumlah populasi akan diteliti, melainkan hanya perwakilan saja. Yang ketiga, ada objek penelitian. Sesuai dengan judul penelitian, objek dalam penelitian ini yaitu peserta didik kelas 11 IPS 1 Man 2 Ciamis yang mempunyai keterkaitan dengan tema penelitian. Yang keempat, ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, yaitu dengan mengumpulkan data secara langsung dari lapangan dan teknik wawancara yang dilakukan langsung kepada peserta didik. Kelima, ada instrumen penelitian. Dalam instrumen penelitian ini, seorang peneliti menjadi kunci utama yang terlibat penuh dalam kancah penelitian, sedangkan instrumen lain seperti observasi dan wawancara fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti. Dalam hal ini, peneliti dianggap mutlak karena seorang peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan yang menjadi fokus penelitian. Begitupun dengan penelitian yang saya lakukan, di mana posisi peneliti ini sebagai objek utama, sedangkan instrumen lain seperti observasi dan wawancara sebagai pendukung. Keenam, ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini diantaranya ada pengumpulan data yang dimana pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan fakta ya yang digunakan untuk bahan penelitian. Kemudian ada reduksi data. Reduksi data ini dilakukan setelah data-data terkumpul, lalu dilakukan seleksi terlebih dahulu dan tidak semua data ini digunakan. Kemudian ada penyajian data, yang dimana pada penyajian ini seluruh data yang telah terkumpul kemudian disusun hingga memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Kemudian penarikan simpulan. Nah, pada tahap ini dilakukan setelah proses awal ya selesai dilakukan, dan ketika data sudah tersaji, maka tahap terakhir yaitu menarik simpulan mengenai hasil analisis data tersebut. Ketujuh, ada langkah-langkah penelitian. Nah, langkah-langkah penelitian yang pertama ada menyusun rancangan penelitian. Hal pertama yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini yaitu dengan menyusun rancangan penelitian. Rancangan penelitian bisa disusun dengan awalan menentukan tema dan masalah apa yang akan diangkat dalam penelitian. Kedua, ada penelaahan kepustakaan. Dalam hal ini, setelah menentukan permasalahan yang awal tadi, peneliti mulai mencari dan menguraikan seputar referensi yang relevan dengan tema penelitiannya. Kemudian ada menentukan subjek dan objek penelitian. Nah, dalam penelitian kualitatif, menentukan dan menata subjek atau objek penelitian sejak awal merupakan salah satu hal yang penting, karena hal ini berguna bagi peneliti untuk mengetahui apa atau siapa yang akan memberikan data seputar penelitian atau informasi yang relevan. Selanjutnya, pengumpulan data. Nah, pada bagian ini, peneliti melakukan pengumpulan data yang diperolehnya melalui wawancara, observasi, atau kajian pustaka yang telah dilakukan. Selanjutnya, analisis data. Nah, setelah data terkumpul, maka peneliti akan menganalisis data tersebut. Data yang diambil yaitu data yang paling akurat dan relevan dengan pokok permasalahan. Selanjutnya, penyajian data.
Nah, langkah ini merupakan bagian keseluruhan dari awal proses penelitian sampai akhir penelitian. Semua data disajikan dengan merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang sistematis dan terstruktur. Yang terakhir ada penarikan kesimpulan. Setelah data ini tersaji, langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan untuk mengetahui inti dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk waktu dan tempat penelitian, waktu penelitian ini dilakukan pada 31 Maret 2022, bertempat di lokasi penelitian yaitu MAN 2 Ciamis, Jalan Yosudarso nomor 53, Kecamatan Ciamis. Oke, alhamdulillah untuk penjelasannya sudah selesai. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Saya Risa Setiani pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.